sebenarnya apa sih yang apa problem utama ketika kemudian rumah tangga kemudian menjadi mati itu apa sih Mbak Dian? Lama-lama begitu? Ya itu biasanya karena adanya rasa kekecewaan. Hmm, Ya kita tidak bisa memungkiri ya saat kita menikah, saat kita punya istri atau punya suami, kita kan punya harapan. Oh misalnya pengen istri pintar masak, apa pengen punya suami yang kayak di drakor ya, yang oh so sweet gitu, opa berarti nah, atau yang care. harus Nah ngurangin kita nonton semua drakor nih. punya, iya, kita semua punya harapan. Ada juga mungkin pengennya oh setelah menikah tuh unyu-unyuan terus. Atau pengennya pengen setelah menikah tuh ada yang perhatiin aku. Kita semua punya harapan, pasti. Dan itu baik laki-laki maupun perempuan kita semua punya harapan. Misalnya yang laki-laki pengen istriku itu nurut, pengen punya istri yang pintar masak. Nah, atau pengen punya istri yang rajin bebenah. Kita semua punya harapan. Nah, sayangnya kita ini nikah dengan siapa? Dengan manusia. Manusia itu kita semua punya sisi baik, kita semua punya sisi jelek. Dan juga pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang ya itu nggak disuka ya, yang gengges, yang ganggu. Nah, biasanya yang terjadi adalah saat kita menikah, biasanya kan fase sekitar 2 atau 3 bulan pertama itu fase honeymoon, fase bulan madu. Jadi masih yang manis-manis yang kita lihat dari pasangan. Tapi begitu sudah sampai ke realita, ternyata nggak sesuai nih. Akhirnya kecewa kan, kecewa pasti, dan kekecewaan itu seringkali ditumpuk, Hmm, tidak disampaikan. Nah itu tadi kuncinya komunikasi. Kecewa boleh kok. Kita nggak suka dengan perilaku pasangan, atau mungkin ada hal yang kayaknya nggak seret nih, nggak cocok ke kita. Boleh kok. Karena yang namanya pasangan itu kan tidak harus seia sekata kan. hmm. Apalagi kita nikahnya sama manusia, kecuali kalau kita nikahnya sama cowok itu ya, cowok 2 dimensi ya. Atau dan ini ya Mbak Dian ya yang harus disadari, kita suami punya kekurangan, kita juga punya kekurangan gitu ya Mbak Dian ya. Betul, Um, betul, itu. Semuanya punya Kadang kita kekurangan, istri tuh kebiasaan pengennya jelek. dimengerti terus gitu ya. Dan itu yang perlu juga untuk dikomunikasikan, lalu kita fokus pada hal-hal yang memang penting. Hmm. Nah, kalau misalnya patokannya kan kayak, wah pengennya kayak opa siapa, atau pengen ngelihat keluarga siapa gitu. Nah, itu kan tidak realistis. Baik, baik, baik. Makanya akhirnya kita jadi orang maring ya, apa tuh jadi sebel. Setiap kali ngeliat suami, aduh ini gini mulu kerjaannya. Nah, kita kan jadi kesel. Nah, itu makanya perlu juga untuk akhirnya kita realistis. Kalau memang hal tersebut tidak sesuatu yang fatal, kita juga perlu berdamai sih untuk kayak, oh ya udahlah gitu. Kita fokus pada hal-hal yang memang penting, pada konflik-konflik atau pada kebiasaan-kebiasaan yang memang itu dampaknya besar bagi pernikahan. Kalau misalnya sekedar naruh handuk di kasur, itu penting nggak sih? Penting, nyebelin sih. Tapi itu kan ya udah. Oke, oke. Dan berhenti membandingkan suami dengan suami orang lain gitu ya Mbak Dian. Ya, berhenti membandingkan istri maupun suami, pasangan dengan yang dari sosok manapun, karena itu nggak bisa dibandingin. Baik, baik, siap, siap Mbak Dian.